wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Faqad qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahihin, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi, atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para penyesepuh, wafil muqaddimah ingkang tansah kita direi punapa dados nasihatipun Simbah Kiai Haji Serozinur, Kiai Haji Sotik. Momen Idul Fitri semoga semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minas su'ada, termasuk hamba-hamba Allah yang berbahagia, minal faizin, termasuk hamba-hamba Allah yang menang bimaknal kalimah, menang dengan makna yang sesungguhnya seperti makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Semoga semuanya dicatat oleh Allah minal muttaqin, termasuk hamba-hamba Allah yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hanya orang-orang yang takwa yang berhak untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atroba. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini adalah pagi siang yang sangat membahagiakan bagi kita semuanya. Setelah 2 tahun vakum karena pandemi, alhamdulillah kita sekarang bisa bertemu lagi, bisa berkumpul lagi, bisa saling muwajahah, bertatap muka dengan rasa bahagia, bertemu dengan sedulur kembali. Alhamdulillah. Semoga tradisi ini, tradisi yang soleh ini, tradisi yang baik ini dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluarga besar ini. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf bahwa saya tidak bisa hadir lengkap seluruh pasukan pada pagi hari ini. Saya hadir bersama 3 anak saya, Muhammad Nel Autor, Muhammad Ziaul Kausar, dan Usaid Azizul Ahmada. Adapun putri kami yang satu-satunya, yaitu Sofiah, namanya Sofiah, niru nama mbahnya. Sofiah itu sudah 5 hari ini sedang panas, sehingga kemarin sempat kita bawa ke dokter, sehingga ibunya dengan sangat terpaksa nitip salam untuk para sedulur semuanya, tidak bisa hadir, tapi tidak mengurangi rasa takzim kepada para penyesepuh dan rasa tresno kepada seluruh sedulur yang ada di majelis ini. Ya, saya sampaikan salam dari istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, sebetulnya itu saya sudah minta ketika saya di WA oleh Simbah Faizah agar memberikan mau'idhah. Saya minta supaya kalau boleh itu yang lain. Saya menyodorkan saat itu, kenapa nggak adik saya saja, itu Dr. Ahmad Mujib gitu kan. Tapi ternyata Bu Faizah itu inginnya tetap saya. Akhirnya saya nggak bisa berkutik istilahnya. Bahkan kemarin saya sudah dikirimi sama Simbah Faizah, dikirimi, nang kita kirimi daging supaya unimu digoreng ke daging, dikirim yang Salatiga. Jadi aku ramani apa-apa toh. Akhirnya itu mangkat ya. Mangkat dan harus duduk di sini ya. Ini bukan mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah itu berat ya.
ini sharing-sharing saja, terutama adalah bagi saya adalah untuk tafkirah diri saya sendiri. Mengingat saja, mari kita mengingat bahwa Simbah Fadil itu luar biasa. Pertama, kalau tadi kita sudah singkat yang disampaikan oleh Mbah Sotik tadi itu, Mbah Fadil itu bisa ketemu sama Simbah Karsinah, itu ketemunya bisa babil ibadah. Mbah Karsinah itu iso tresno karo Mbah Fadil, kuwi sebab Mbah Fadil anda-andane ngangklik-ngangklik, ngalik-ngalik, pokoknya mengalun merdu. Nek dia wis ana rekaman no, kira-kira direkam ini nggak halal dihalal terus disuarakake no, kira langsung do bergetar kabeh. Pokoknya merdu adane kuwi. Nek sampai ono cewek kok seneng adzan ini berarti memang merdu tenan. Ini menunjukkan bahwa Mbah Fadil dan Mbah Karsinah itu memang pribadi-pribadi yang luar biasa. Ini yang perlu kita teladani. Pertama, Mbah Fadil itu min ahlil masjid. Masih kecil remaja kuwi sobone ning masjid. Kalau kita pernah mendengar hadis bahwa ada 7 golongan yang kelak dari kiamat akan diberi perlindungan di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah, disebutkan 7 itu. Yang pertama al-imam al-adil, imam yang adil. Nanti di antara 7 itu adalah orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya selalu tersambung dengan masjid, orang yang selalu hatinya ada di masjid, memakmurkan masjid, cinta kepada masjid, punya perhatian pada masjid, sobone ning masjid. Itu sudah dicontohkan oleh Simbah Haji Fadil. Bukti ini adane kan beli kok masjid, kok musola, bukan ibadah. Terus Mbah Karsinah luar biasa nih, milih jodoh itu ya sembarangan. Orang kok sing tukang gitar, sing itu main keplek, boten milihnya ini loh sing kae lho sing adane apik. Nah ini mestinya jadi contoh untuk kita semuanya, anak turun Haji Fadil, dicontoh, diteladani bab-bab ibadah pun Simbah Haji Fadil. Simbah Karsinah itu pernah tindak kenggangin saat itu saya masih kecil, saya masih SD, saya masih ingat sekali. Simbah Karsinah itu sampai jalan kaki dari Nggaron sampai Nggangin, dan sekali-kali ibu saya Haja Sirodia itu sampai nangis didatangi oleh nyainya. Itu sekali-kali seumur hidup nyainya ibu saya datang ke Nggangin, senengnya masya Allah. Dan kalau kita ingat cerita-cerita dari mungkin ibu kita, dari itu kita akan melihat bahwa Kiai Haji Fadil sama Simbah Karsinah itu memang orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang ikhlas. Tadi Simbah Sotik sudah menyampaikan pesannya Simbah Fadil, tapi ada satu yang saya juga ingat selalu, karena dulu selalu diulang-ulang oleh Mbah Mudin, juga diulang-ulang oleh ibu saya. Di antaranya meskipun sudah tercakup, tapi satu ini penting. Simbah Fadil itu pesan kepada anak cucunya, anak cucuku ojo ninggal la ilaha illallah. Aku ora ridho nek ana anak cucuku ninggal la ilaha illallah. Luar biasa ini. Ini nomor 1. Kita diminta untuk memegang teguh la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada zat yang wajib disembah selain Allah. Inilah kalimat yang disampaikan, diserukan oleh seluruh nabi dan rasul. Ini kalimat kalau ditimbang dengan alam semesta
itu masih berharga kalimat ini. Ini kalimat yang akan membuat seseorang itu yang kalau nggak mengucapkan dia bisa ahli min ahli nar. Dengan kalimat ini dia akan distempel oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Kemudian tadi seperti disampaikan oleh Simbah Sotik, pesannya Simbah Fadil kita semua ya, tidak boleh tinggal sholat, tidak boleh tinggal sholat. Masya Allah. Lalu kadang-kadang itu alhamdulillah ini keturunan Mbah Fadil itu Masya Allah, termasuk yang bikin babi musuh haruh kata ingkang berhasil alhamdulillah. Yang terbaru alhamdulillah ya, saudara kita, kalau saya Kang Mas, saya ya, Kang Soir sekarang Kapolsek Ranggen, alhamdulillah. Ada banyak keberhasilan. Kadang-kadang itu kalau tuh mikir iku ojo-ojo mimbabi doa au dakwati Simbah Fadil. Ojo-ojo kalau pandangan sami ini sehat, berhasil, misi lancar, diantaranya sumrambah dongone seko Simbah Haji Fadil. Sebab nek kalau pandangan sami mawas kan hadis nih kok Kanjeng Nabi ini nanti belum ngeten. Ana dakwatu Ibrahim. Aku iki dengan Kanjeng Nabi. Aku iki dongone Ibrahim. Dongone Nabi Ibrahim. Memang Kanjeng Nabi Ibrahim itu pernah berdoa agar di antara keturunannya itu nanti ada yang membaca Alkitab, kemudian mengajarkan Alkitab kepada umat manusia dan mentazkiyah, mensucikan umat manusia. Nah, tunggu Nabi Ibrahim itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala arupi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berupa diangkatnya Kanjeng Nabi Muhammad menjadi Rasulullah. Jadi Rasulullah itu mengatakan ana dakwatu Ibrahim. Tungone Nabi Ibrahim mustajab tan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang itu mikir ini cek terus Mbah Fadil iki. Sak menika niku busra nih kabar gembira kabar gembira mawon. Niki cici-cici Mbah Fadil ini insya Allah kuatan nanti sebentar lagi engkang hafid Al-Quran. Wow, Bapak Ibu sami sampun ya. Ananda Aksa tadi membaca apa? Ini mau kira mau cok. Wow, tulisan lagi mau Aksa nih wow. Apalan itu wow. Niki mana sih mungkin merawat jus mulai Aksa nih. Sebelok malih itu khatam, setengah tahun malah ini asa khatam Al-Quran, apal, asa, dereng Farel, berangcus Farel saat ini Farel nih, Kudus, dereng Adili Noval, sehingga Kudus, dereng putrane Alif, Mbak Alif Hafidhah, anaknya saya ingin Kudus. Mengawalnya harus 10 juz menawa anaknya Alif nih. Lindungi pun mangkeni kata ingkang hafal Al-Qur'an. Masya Allah, itu senang. Haji Fadil itu senang. Putu-putune itu apa Al-Qur'an. Walaupun yang dari pemakaian anak tua termasuk min ahli Qur'an. Dengan pemakaian. Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk salah satu min mahasini Simbah Haji Fadil. Terus nak maca manakib niku diwaca mahasin, kebaikan, fadhail. Kenapa ben ditiru?
kula sing riyen niku cerita Mbah Fadil kuwi nang ora tinggal poso Senin Kemis niku sing kula niku tak sing kula niku sing soalnya kok bisa sampai Mbah Fadil nak Senin ku kasih wah kok ini poso iki es tegan enak iki lah niku paling sing dereng saged nih istiqomah niku kalah kayak kesimpulan sifat jadi nek wong saged istiqomah Senin Kemis niku luar biasa. Salah satu tokoh yang luar biasa yang dia itu melanggengi Senin Kemis niku Profesor Dr. B.J. Habibie. Kula kalih Dr. Ahmad Mujib niku pernah di Jerman ke rumahnya B.J. Habibie di rumah dijamu langsung sama Pak Habibie. Itu memang sampai beliau wafat itu nggak meninggal Senin Kemis. Dan Pak Habibie tidak hanya itu ternyata. Kalau kita tahunya Senin Kemis, ternyata Pak Habibie itu meskipun dia itu kuliahnya di Jerman, itu tiap hari tidak pernah luput dari membaca Al-Quran 1 halaman. Ini atasnya Pak Habibie semua mondok. Nah ini yang putu-putunya Mbah Haji Fadil sing do mondok kuwi. Nah iki ojo lali meskipun wis Ramadan kuwi Qur'ane dicekel paketan diwaca sak halaman. Nak syukur iso sak juz alhamdulillah, rong juz alhamdulillah. Nek ora kuwi ya paling tidak sak halaman diwaca. Karena nak sibuk maca kulhu wis sing gampang. Ini aja terus pintel uta. Kulhu ping 100. Terus diadake Mbah Haji Fadil nak dadi wong alim. Itu jamin nak kowe maca kulhu dina ping 100. Ya. Terus mungkin jaluk karo Gusti Allah diwasilati kulhu Allahu ahad niku ping 100 niku untuk dadi wong alim. Dadi wong alim. Oleh itu rahimakumullah ini mau berapa menit nih, terus mampu nih. Oleh itu rahimakumullah tentang Al-Quran itu tentang kabar gembira kadang pulau panjangan sami kawipun Allah SWT A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman jadi imanin salah satu nikmat itu adalah bertemu dengan sedulure lajeng tancap niku sing beriman niku sing bisa dilebokkan yang suatu sing dhuwur sangat firdaus yang suatu firdaus wah dhuwur banget nih wis penak muliran mereka wis macam-macam penak niku lajeng penghuni surga itu lajeng tanglet pundi bapak kula pundi ibu kula pundi simbahku kula pundi anak kula mana anakku mana bapakku mana semuanya ditanyakan semua langsung sama Allah didatangkan itu inilah bentuk syafaat orang yang saleh nanti ketika di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan penjelasannya para ulama itu. Misalnya ini Mbah Haji Fadil kok sesok kuwi kok ternyata cara makamnya surga itu paling dhuwur niku. Misalnya makamnya Mbah Fadil itu paling dhuwur. Ini Mbah Fadil iki goleki kabeh. Ndi iki? Putuku sing jenenge Sodik iki goleki. Lah Sodik iki ing swargane rada bisa misalnya lho. Soalnya Sodik iki ora kaya Mbah Fadil sing Senin Kemis. Bisa cuma dhuwur kono. Ini Mbah Fadil iki iki putuku sing jenenge Sodik iki. Lajeng boten kok terus derajatnya Mbah Fadil didurunke kan sama Sodik boten. Justru di Sodik niku wau langsung kalih malaikat niku kowe manggono kono kae cedhak mbahmu. Napa? Yo disiape kabeh panggonane. Ora mung lek Sodik kabeh golek roh yanti.
Siti munang-munang diburu iku kabeh. Anak-anak iku kabeh sampai kumpul kabeh. Kuwi orang ngurangi amale Mbah Fadil. Justru Mbah Fadil nyafaati. Dan sebaliknya, kok misale ono buyute Mbah Fadil apal Quran alim, apa kan? Alim, masya Allah, ternyata aku kok derajatnya kan, dhuwure Mbah Fadil malah. Mungkin di mbah pundi nyuwun kali Gusti Allah pundi ibu kula, bapak kula, mbah kula, mbah-mbahane kula langsung niku wae alatna alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kenapa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan mereka orang-orang yang beriman tadi itu dzurriyyatahum dengan dzurriyahnya. Dan dzurriyah itu tidak sekedar dari dia ke bawah tapi juga ke atas. Dzurriyah itu tidak hanya tidak anak cucu tapi juga ke atas, karena bapak simbah mundur ini juga masuk dzurriyah. Itulah kenapa Simbah Haji Fadil pesen ojo ninggal la ilaha illallah. Sebab nek ono sing ninggal la ilaha ora iso ngene iki iso mek dikapak-kapakno ora nyambung. Monggo bahasane niku kados ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam, ketika Nabi Nuh minta kepada Allah agar putranya itu bisa bersama dengan Nabi Nuh di perahunya. Allah kemudian berkata kepada Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik, kuwi ora anakmu. Reketan secara biologis itu anake, ning nek ora la ilaha illallah ora nyambung nasabe ning akhirat. Laisa min ahlik, kuwi dudu anakmu. Sesuk ngoten, ngoten akhir orang sing ninggal la ilaha naudzubillah niku mboten dianggap, ora dianggap nasabe. Ini kabar gembira kula panjenengan sami. Nek terus aja terus wah Mbah Fadil wis ahli poso, aku tak ora poso wae, aku tak nganti usuk wis disapati Mbah Fadil. Ngono kuwi jenenge wong sing ngrengkele ora cetha. Ya kan? Kok koyoke wis mesti engko husnul khotimah. Lha ngono kuwi nek sing nek jenengan mau sing ditulis para alim ulama itu termasuk sing dadosake suul khotimah naudzubillah niku istighfaf. Istighfaf niku ngendengake perintahe Gusti Allah, ngendengake maksiat niku dikhawatiraken saged ndadosaken suul khotimah. Maka jangan pernah kita ngendeng ini, jangan pernah. Nah, wau dawuhipun Mbah Fadil niku ken takwa. Allah dawuh ten Al-Qur'an, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, itu termasuk tanda-tanda orang itu hatinya bertakwa. Contoh misalnya, oh ada, Allahu Akbar. Kuwi nak takwa, kuwi menengose, nak kuwi gawean menengose. Terus jawabi azan. Terus menyang masjid. Ini tanda-tanda takwa. Ono wong ngaji, rungokke. Ono sedulur kok ning pondok seneng, aja tak ngono. Pondok opo pondok? Pondok kuwi kudu kentok. Iki jenenge istighfar. Aku nggih iku bikin pondok iku bikin ngene iki. Gunggung angel ngene robot. Semua kuwi ora mboten terima kula. Iki gede-gede kae nek diceritani nek ngono wis padha sing ngono kuwi gudeken ngono kuwi. Sunahe wong mondok kuwi seneng ana gedhe ngono kuwi. Nek ora ana gedhe kuwi mungkin ra mondok ning hotel.
mesti ana budike. Terus mudah wah mondok mesti budikan wis ora cetha ora sama mondok wae. Nah, ampun. Pokoke sing bangsa-bangsa niku wau ajaanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa-bangsa niku syiar kangge agamane Gusti Allah. Nek bertakwa ki mesti remen seneng. Terakhir. Bapak Ibu rahimakumullah. Ternyata kita bisa menemukan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bahwa ketika orang tua itu soleh, itu ternyata bisa mensyafaati anak-anaknya sampai keturunannya terus, termasuk tadi yang kita bacakan tadi ayatnya di surga itu besok akan mensyafaati. Termasuk kalau kita baca di Al-Kahfi itu cerita Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam, ketika nanti keduanya sampai di satu desa, kemudian ada tembok yang roboh, kemudian sama Nabi Khidir tembok itu dibetulkan lagi. Nabi Musa itu sempat berkata, kalau engkau mau engkau bisa minta apa itu gaji atau ganjaran dari engkau telah berusaha payah mendirikan tembok itu. Kemudian Nabi Musa menjawab bahwa aku membetulkan pagar tembok ini karena di bawah tembok itu ada harta, ada kanzun, ada harta milik dua anak yatim. Yang para ulama itu menggarisbawahi itu di kalimat di awal itu kana abuhuma sholihah. Dua anak yatim itu bapaknya itu orang soleh. Karena anak yatim itu bapaknya itu orang soleh, sampai Gusti Allah itu bondone anak yatim wae dijogo. Sebab apa? Sebab soleh bapak ini kuwi. Mila orang sedulur, sedoyo, terutama yang sepantaran saya ini, kalau yang simbah-simbah sudah alhamdulillah. Monggo sareng-sareng ya. Kita semuanya berusaha untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat kalau mbah kita udah luar biasa, Mbah Fadil puasa Senin Kemis itu nggak pernah tinggal, kemudian azan di masjid dan seterusnya ya. Sekarang mari kita mengingat anak-anak kita yang akan datang. Kita ingat anak-anak kita yang akan datang. Ada cerita seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ya, bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud itu seorang sahabat Nabi yang kemudian nanti berdakwah ke Kufah, ahli Quran ya. Ibnu Mas'ud itu orang yang pertama kali membaca Al-Quran terang-terangan di samping Ka'bah. Ketika itu dakwah masih sembunyi-sembunyi, Ibnu Mas'ud itu berani membaca Al-Quran terang-terangan terus digebuki oleh tiang-tiang kafir Quraisy niku. Terus diselamatkan oleh Abu Bakar niku. Abdullah bin Mas'ud orang yang terang-terangan baca Al-Quran dengan terang-terangan. Sahabat yang mulia, kemudian ke Kufah, nanti di murid-murid itu banyak yang ahli Quran. Nah, Ibnu Mas'ud itu termasuk sunnahnya beliau itu dikit-dikit sholat, kecuali di waktu-waktu yang diharamkan sholat. Jadi muridnya itu para tabi'in selalu melihat kayaknya Ibnu Mas'ud teringat sesuatu langsung sholat, sholat. Lalu seorang tabi'in berkata, wahai sahabatnya Rasulullah, engkau aku lihat dikit-dikit sholat itu rahasianya apa? Kenapa? Kamu lihat seperti engkau teringat sesuatu langsung sholat, itu ada apa? Ibnu Mas'ud itu langsung jawab ya, setiap kali aku ingat anakku dan anak turunku, aku langsung sholat. Setiap kali aku ingat anakku, anak turunku, aku langsung sholat. Terus Bapak Ibu rahimakumullah, nek biasanya sing difahami menungso niku, ketika teringat anak cucu DNA itu DNA biologis yang dikejar itu misalnya boleh mantu ku sing mancung, boleh anak boleh mancung, boleh sing lencir putih dhuwur, so anakku yang duwe anak ben yo anakmu bagus ayu
ayu. Itu kan memperbaiki keturunan. Padahal itu sing dikandani ku rada pesek niku ngene. Ning nak golek sing ayu ben keturunanmu apik. Selalu yang diperhatikan itu DNA yang sifatnya biologis. Dan itu yang benar. Allah